guys, welcome to my YouTube channel Yugi Diraga. In this video, I would like to continue our mature speech that is pronoun. Pronoun atau kata ganti digunakan untuk menggantikan kata benda. Tujuan kata ganti adalah untuk menghindari pengulangan dan membuat kalimat lebih mudah dipahami. Beberapa kata ganti yang paling umum untuk diingat ketika belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing adalah mungkin he, she, it, they, atau juga this ya guys ya. Nah, jadi di video ini ada diulas 8 jenis kata ganti yang harus kalian kenali. Apa aja itu? Yang pertama, personal pronouns ataupun kata ganti orang. Kata ganti orang mengacu pada orang atau benda tertentu. Bentuknya berubah untuk menunjukkan orang, angka, jenis kelamin, ataupun kasus tertentu ya guys ya. Nah, personal pronoun itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada namanya subjective personal pronoun. Subjective personal pronouns adalah kata ganti yang bertindak sebagai subjek kalimat. Ingatlah bahwa subjective personal pronoun ini ada I, you, they, we, he, she, dan juga it. Nah, contohnya dalam kalimat adalah sebagai berikut. Yang pertama, I walk directly to the party. Kemudian, you must study hard. Dan, he watches the YouTube channel. Kemudian ada juga yang namanya objective personal pronoun yang merupakan kata ganti yang bertindak sebagai objek kalimat. Jadi ingatlah bahwa objective personal pronoun ini ada me, you, her, him, it, us, dan juga them. Nah, contohnya dalam kalimat itu adalah sebagai berikut ya guys ya. Yang pertama, the police officer told me to slow down. Kemudian, he teaches them English. Dan terakhir, the old lady gives us the pancake. Kemudian, bagian terakhir dari personal pronoun ini ada yang namanya possessive pronoun. Jadi possessive pronoun ini adalah kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Jadi kata-kata ganti ini mendefinisikan seseorang ataupun sejumlah orang ya guys ya yang memiliki suatu objek tertentu. Ingatlah bahwa possessive pronoun itu adalah mine, yours, hers, his, its, ours, dan juga theirs. Selanjutnya ada yang namanya demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun ini menunjukkan atau mengidentifikasikan kata benda ataupun juga kata ganti ya guys. Jadi seperti kata this itu yang tunggal dan juga this yang jamak itu mengacu pada hal-hal yang dekat. Sedangkan that ataupun tunggal dan juga those yang jamak itu mengacu pada hal-hal yang jauh. Nah, ini berikut ada contohnya dalam kalimat. Yang pertama, this book is expensive. That is not true. Dan juga please pay for those meals. Yang ketiga ada yang namanya interrogative pronoun. Interrogative pronoun ini digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Interrogative pronoun adalah who, whom, which, dan juga what. Penting ya guys ya untuk diingat bahwa who dan whom ini digunakan untuk merujuk pada orang. Sedangkan which digunakan untuk merujuk pada benda atau juga hewan. Who bertindak sebagai subjek, sedangkan whom bertindak sebagai objek. Nah, contohnya adalah sebagai berikut ya guys ya. Which is the best restaurant? What did he tell you? Dan juga whom should we invite? Alright, yang keempat ada yang namanya relative pronoun. Relative pronoun ini digunakan untuk menghubungkan antara satu frasa yang satu dengan satu frasa yang lain ya guys ya, ataupun juga antara klausa yang satu dengan klausa yang lainnya. Relative pronoun ini ada who, whom, that, dan juga which. Who over, whom over, dan juga which over juga biasa digunakan pada relative pronoun. Contohnya dalam kalimat adalah sebagai berikut. Whoever added the bill made a mistake. The bill, which included all our meals, was larger than expected. The waiter who served us doesn't know how to add. Selanjutnya ada yang namanya indefinite pronouns. Jadi guys, indefinite pronouns ini mengacu pada orang ataupun juga benda yang dapat diidentifikasi tetapi tidak spesifik. Indefinite pronoun ini mengungkapkan gagasan all, any, none, dan juga some. Jadi ingatlah, indefinite pronouns ini adalah sebagai berikut. All, another, any, anybody, anyone, anything, each, everybody, everyone, everything, few, many, nobody, no one, one, several, some, somebody, dan juga someone. Nah, contohnya dalam kalimat adalah sebagai berikut.
Everybody got lost on the way there. Somebody forgot to bring the map. Everything is going to be okay. Yang keenam ada yang namanya reflexive pronoun. Reflexive pronoun ini merujuk pada subjek klausa ataupun kalimat. Jadi reflexive pronoun ini yang digunakan dalam tulisan bahasa Inggris adalah seperti myself, yourself, herself, himself, itself, ourselves, yourselves, dan juga themselves. Nah, contohnya dalam kalimat adalah sebagai berikut. She baked a cake for herself. We decided to eat it ourselves. We heard her say they should be ashamed of themselves. Yang ketujuh ada yang namanya intensive pronoun. Jadi intensive pronoun ini digunakan untuk menekankan antecedennya. Intensive pronoun ini memiliki bentuk yang identik dengan reflexive pronoun yang tadi guys. Nah, contohnya dalam kalimat adalah sebagai berikut. I myself promised to finish the project. They themselves think everyone should know about the pronouns. You yourself should tell everyone how great pronouns are. Kemudian yang terakhir ada yang namanya reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun ini digunakan untuk menyatakan bahwa subjek menerima tindakan dari kata kerja ataupun tindakan timbal balik dalam klausa ataupun juga kalimat. Nah, contohnya dalam kalimat adalah sebagai berikut. They love each other. Mereka saling mencintai. They support one another. Mereka saling mendukung satu sama lain. Well guys, that's the explanation about pronoun. Jadi, selain kalian harus tahu apa itu pronoun, kalian juga harus tahu ya ada 8 jenis dari pronoun ataupun kata ganti itu sendiri. Yang dimulai dari yang namanya pertama itu ada namanya personal pronoun, yang dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu subjective personal pronoun, kemudian ada objective personal pronoun, dan juga ada namanya possessive pronoun. Kemudian demonstrative pronoun, interrogative pronoun, indefinite pronoun, kemudian reflexive pronoun, dan ada juga yang namanya intensive pronoun, dan yang terakhir itu ada namanya reciprocal pronoun. So, please remember and comprehend them guys. Anyway, thank you so much for watching, thank you so much for joining my class, and do not forget to finish your assignment. Jadi jangan lupa ya selesaikan tugas yang sudah diberikan. Okay? I'll see you next week. Bye-bye.